dalam kitab Al-Hujjatul Qati'ah ala munkariyid du'ai wal maulidi wal fatihati wa syai'in minas salati wassalami, karya Maulana Syekh Muhammad Mahbub Al-Haqqi Al-Ansari, salah satu mumtazil muhaddithin, salah satu muhaddits yang terbaik, salah satu gitu ya. Beliau mengarang kitab ini sebagai bentuk jawaban kepada fitnah Wahabiyah. Di antaranya tentang berdirinya kita saat mahallul qiyam ketika bersolawat kepada baginda Nabi SAW dan menyampaikan salam kepadanya. Bahkan juga isinya ada doa dan zikir saat mahallul qiyam. Ada orang yang menyatakan bahwa perbuatan itu perbuatan yang haram karena tidak sesuai dengan syariatul Islam. Menurut mereka seperti itu. Bahkan dinyatakan oleh mereka yang memfitnah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebutan perilaku kita adalah bid'ah qabihah wa ghulu, ya. Bid'atun qabihatun wa ghuluwun fid dini la ya'maluhu illa al-juhalu, katanya. Mereka menyebut kita yang berdiri saat mahallul qiyam itu sebagai pelaku bid'ah yang buruk, ghulu, berlebihan di dalam melakukan sebuah amalan. Kemudian tidaklah ada orang yang melakukan berdiri saat mahallul qiyam itu, saat bersolawat dan salam kepada Rasul, kecuali orang-orang bodoh, kata mereka. Maka di sini sang musannif menjawab, naqulu ya maulana al-muta'assibina, aku akan menjawab tuduhanmu ini, wahai, karena orangnya dipanggil Maulana juga, kebetulan orang Pakistan ya yang memfitnah itu dipanggil Maulana, tapi Maulana al-muta'assibina gitu, orang yang ta'assub. Bahasa gampangannya kita, wahai tuan yang kaku, yang pemikirannya kaku, cupet, wahai tuan yang fanatik, buta. Disebutnya tuan yang fanatik. Wahai tuan yang fanatik, wahai tuan yang pembenci, bisa masuk kategori itu juga. Kaifa qultum hakadha, bagaimana mungkin kau bisa mengatakan demikian? Wa qad rawa al-Imam Abu Dawud, padahal Imam Abu Dawud telah meriwayatkan fi sunanihi, di dalam kitab sunannya, yakni Sunan Abi Dawud, fil juz'i tsani, di dalam juz kedua Sahifah ke-708, haddatsana Hafiz bin Umar haddatsana Syu'bah an Sa'ad bin Ibrahim an Abi Umamah ibnu Sahal bin Hunayf an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhum, kata sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna ahla Quraidah lamma nazalu ala hukmi Sa'd ibn Mu'adz arsala ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama faja'a ala himarin aqmarin ay abyadin. Tatkala orang-orang Bani Quraidah ketika mereka didatangi oleh, atau bahasa kita apa ya, didatangkan seorang hakim untuk mereka, yakni sahabat Sa'id
Sa'ad bin Mu'adz, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya menjadi seorang qadhi. Kalau bahasa kitanya, bahasa lainnya qadhi, sebagai seorang hakim, sebagai seorang penentu hukum, mufti. Pada saat itu sahabat Sa'ad bin Mu'adz sedang berada di atas keledainya yang berwarna putih. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini salah satu dari kelompok ahlu Quraidah juga. Ketika beliau datang dan masih berada di atas tunggangannya, di atas keledai yang berwarna putih, sedangkan Rasul dibawa bersama kelompok kaumnya itu. Jadi dari kelompok ahlu Quraidah. Lantas tiba-tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang-orang itu, kepada ahlu Quraidah, "Qumu ila sayyidikum au ila khairikum." Hai kalian orang-orang ahlu Quraidah, berdirilah kalian menyambut sayyid kalian, menyambut tuan kalian, pemimpin kalian. Sayyid itu bisa tuan, bisa pemimpin, ya, bisa penghulu, penolong, bisa. Hai kalian ahlu Quraidah, berdirilah. Ini berarti perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdirilah kalian untuk menyambut Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Beliau nabi apa bukan? Bukan. Rasul pun bukan. Beliau adalah sahabat. Artinya orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, sahabat. Dalam hadis ini Rasul memerintahkan para sahabat yang lain dari ahlu Quraidah agar mereka berdiri, yang tadinya duduk bersama Rasul, agar mereka berdiri menyambut pemimpin mereka, qadhi mereka, mufti mereka. Mufti kan berarti fuqahanya lah, fuqaha dari Bani Quraidah, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, karena diutus oleh Rasulullah sebagai penetap hukum, sebagai penentu, ya, pemutus. Au ila khairikum, atau berdirilah kalian menyambut salah seorang yang terbaik di antara kalian. Faja'a hatta qa'ada ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lantas kemudian sahabat Sa'ad bin Mu'adz datang menghampiri baginda Rasul sampai duduk di hadapan atau di samping baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma qala haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah bihadzal hadithi qala kana qariban minal masjidi qala lil ansari qumu ila sayyidikum. Nah, di dalam riwayat yang lainnya juga bahwasannya dari Syu'bah dengan hadis yang serupa, bahwa kejadiannya ada juga terjadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini di sebuah tempat dekat dengan masjid, qariban minal masjid. Ada sebuah tempat yang dekat dengan masjid Nabi. Qala lil ansari, lantas Rasulullah berkata kepada para sahabat Ansar, qumu ila sayyidikum, bangkitlah kalian berdiri untuk menghormati, menyambut tuan kalian, sayyid kalian. Ini kepada orang biasa. Rasul memerintahkan berdiri menyambut orang-orang soleh. Sehingga tak ayal lagi para ulama memperbolehkan berdiri untuk menghormati orang-orang yang mulia menurut syariat, yang pantas untuk dimuliakan. Wa qad ihtajja bil haditsil madhkuri al-Imam Abu Dawud wal Bukhari wal Muslimu ala masyru'iyyatil qiyami
Dan Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim, beliau berhujjah dengan hadis itu sebagai dimasyru'kan, disyariatkannya berdiri untuk menghormati orang-orang yang mulia. Wa qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Imam Muslim berkata, la a'lamu fi qiyamir rajuli lir-rajuli haditsan ashahhu min hadza. Tidaklah aku mengetahui adanya hadis yang paling sahih tentang seorang lelaki berdiri menyambut lelaki yang lainnya, atau seseorang berdiri menyambut orang lain dibandingkan hadis yang ini. Wa qila bal ma'na qumu ilaihi ay qumu wamshu ilaihi talaqqiyan wa ikraman lima yadullu alaihi lafzu sayyidikum. Bahkan makna dari kata qumu ilaihi, berdirilah kalian untuknya, yakni berdirilah kalian dan temuilah kalian berjalan, ya, wamshu, berjalanlah kalian mendekat ilaihi, mendekat kepadanya, talaqqiyan, supaya kalian menemui pemimpin kalian itu, orang yang terbaik di antara kalian. Kan di dalam hadis sebelumnya, au ila khairikum, bukan hanya sayyidikum tapi juga au ila khairikum, atau orang yang terbaik di antara kalian, orang yang memiliki keunggulan di antara kalian. Maka maknanya kata Imam Muslim, qumu ilaihi, berdiri itu bukan cuma berdiri tapi bergerak. Qumu, berdirilah kalian, kemudian wamshu ilaihi, dan berjalanlah kalian mendekat kepadanya. Talaqqiyan, supaya apa? Supaya kau menjumpainya, kalian datang menghampirinya, wa ikraman, dan memuliakannya, ya. Seperti itu maknanya ternyata, bukan hanya berdiri. Karena apa? Lima yadullu alaihi lafzu sayyidikum, karena ada lafaz yang menunjukkan hal itu, yakni lafaz sayyidikum, kepada tuan kalian. Dzakarahu al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Hal ini diungkapkan, dijelaskan oleh al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah taala. Rahimah, semoga merahmati kepada beliau siapa Allah taala. Wa aidan yahtajjul muhadditsuna bijawazil qiyami bima rawa min qiyamihi alaihi salamu li Ikrimah ibni Abi Jahal hina qadima. Begitu pula kejadian yang hampir serupa, di mana para muhaddits berhujjah. Berhujjah itu berdalil, gitu ya. Berhujjah itu beralasan, berdalil, berpegang, atau berstatement, gitu loh, ya. Berhujjah itu berstatement gampangannya. Ini hujjahku, ini statementku, gitu kan. Jadi wahtajju, berstatement para muhaddits. Muhaddits nih yang berstatement. Atas bolehnya berdiri, bijawazil qiyami, atas bolehnya berdiri tersebut, bima rawa, karena ada riwayat min qiyamihi alaihi salam, berdirinya Rasulullah, bahkan yang berdiri itu Rasulullah. Li Ikrimata ibn Abi Jahal, menyambut sahabatnya yang bernama sahabat Ikrimah bin Abi Jahal. Abi Jahalnya kafir, tapi anaknya Ikrimah itu menjadi iman, muslim. Bahkan pernah kepada Rasulullah berkata, ya Rasulullah, biarkan aku sendiri yang menghadapi ayahku di medan tempur. Kenapa? Agar aku sendiri yang menghabisinya. Kenapa demikian? Karena aku menyayangi ayahku. Kok bisa begitu? Andai ada orang lain yang membunuh ayahku, niscaya aku tidak bisa menerimanya. Tapi jika di medan tempur aku battle, you know battle? Set, rambut di battle, bukan. Duel. Andaikan aku sendiri yang menghadapi ayahku, duel di medan laga,
dan aku yang membunuhnya, maka aku tidak merasa berat hati. Aku tidak akan benci kepada siapapun, aku tidak akan dendam, karena aku sendiri yang menghadapinya. Tapi kalau orang lain yang membunuhnya, Rasul, aduh, walau bagaimanapun itu ayah saya, tidak akan mungkin saya bisa terima kalau orang lain yang membunuhnya. Biar aku saja yang bertarung nanti di medan laga dengan ayahku sendiri. Ini Ikrimah. Ini cerita itu. Disayang oleh Rasulullah. Saking disayangnya ini sahabat Ikrimah. Makanya kita jangan suudzon pada ketetapan Allah. Ada kalanya akan lahir dari orang yang awalnya memusuhi kita, lahir anak-anaknya yang justru mencintai kita. Itu yang Rasulullah selalu berdoa, padahal Rasul ditawarkan kepadanya oleh malak Jibril, ya Rasulullah, tinggal pencet tombol doang, gitu kan, tombol startup. Itu gunung tak babet-babet baik, kayak panggal, kayak gangsing ya Rasulullah, gitu kata malaikat Jibril. Ya Rasulullah, tinggal gini saja, gitu dah. Istilah gaya bahasa saya gitu kan, tinggal ini saja, truk, gitu dah, tinggal truk, kasih kode aja Rasul. Ini biar saya lempar-lemparkan kepada mereka, biar kayak gangsing, biar kayak panggal ya Rasulullah. Udah tenang saja, tinggal atau tinggal dehem lah, nah gitu doang, gitu udah kasih kode, kata malaikat Jibril lah ya, gitu ya. Ini bahasa saya gampangan supaya mudah dicerna gitu. Soalnya kalau pakai bahasa Arab takutnya melohok terus. Bahasa lafziyah bingung. Tapi Rasulullah bagaimana? Jangan wahai Jibril. Li'annahum la ya'lamun, karena mereka belum mengerti. Mereka tidak paham. Dan aku berharap andai pun mereka tidak beriman kepadaku, kelak anak-anaknya akan beriman kepadaku. Atau ketika anaknya tidak beriman kepadaku, nanti keturunannya ada yang beriman kepadaku. Akhlak Rasulullah begitu indah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Ikrimah bin Abi Jahal hina qadimah, datang dari luar kota. Ketika datang dari luar kota, Rasul pun menyambutnya dengan cara berdiri dan mendekat kepadanya. Makanya kalau mahalul qiyam tuh jangan pengen jauh-jauhan, ya, kecuali tukang parkir, yang tukang dagang. Kalau tukang parkir jangan ditinggalin tuh motor, hilang kabeh. Jangan, udah aja nggak apa-apa tempat parkir. Yang penting jiwanya, hatinya tetap hudur kepada Allah dan Rasulullah. Karena ketika mahalul qiyam kan ada doa juga. Kenapa doa kok pakai berdiri saja? Emang ada larangan doa berdiri? Ayo jawaban. Ada nggak jawabannya? Tidak ada larangan kita berdoa sambil berdiri. Betul. Kunut doa sambil berdiri. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ketika kita sholat itu kalimat doa. Gimana? Berdiri kan? Boleh tidak? Ya kudu berdiri harus. Kalau memang mampu. Kemudian ketika kita tawaf, bahkan nggak diam aja, ngurulingan batu Ka'bah. Ketika tawaf sambil doa kan? Ya, ketika itu boleh. Jadi ternyata Rasul sendiri pun bangkit memuliakan sahabat. Jadi bagaimana mungkin kita tidak memuliakan Rasulullah ketika rasa ini hadir, rasa kita, rasa merasakan kedekatan dengan Rasulullah hadir. Ketika sholawat dan salam diucapkan, janji Rasulullah dulu, beliau mengatakan, dimanapun kalian mengucapkannya, tu'radu alayya sholatukum. Sholawat kalian, salam kalian akan disampaikan kepadaku, sehingga hatta aruddas salama ilaih. Aku ketika itu dikembalikan ruhku ke dalam jasadku, sehingga aku mampu untuk menjawab salam kepadanya.
Ketika sholawat dan salam kita disampaikan kepada Rasul, Rasul tahu siapa kita dan orang tua kita, leluhur kita. Apa tidak bangga kita, orang tua kita, kakek buyut kita dikenal oleh Rasulullah sebagai umatnya yang cinta kepada Rasulullah? Apa kita tidak menyambut kebahagiaan itu? Jangankan itu, tentang surah Alam Nashrah, An-Nashr, kata baginda Rasul, siapa yang membaca Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Seolah-olah dia datang kepada Muhammad di saat Muhammad sedang sedih, lalu ia membahagiakannya. Kata Rasul sendiri, orang yang membaca Al-Insyirah seolah-olah ketika aku sedang sedih, dia datang membawa sesuatu yang membuat aku bahagia. Itu Alam Nashrah laka sadrak, makanya dibaca dalam zikir thariqah kita. Dan ayat itu, surah itu juga bisa dipakai untuk melawan rasa lapar. Ketika kita lapar dan tidak punya makanan, baca Alam Nashrah laka sadrak 7 kali, tiupkan ke air, minum. Kenyang, sagalon diinumna. Tapi kalau yakin, bahkan tanpa ada air pun dibacakan, benar kenyang. Ini fadilahnya Alam Nashrah laka sadrak tuh. Ayat surat itu Al-Insyirah dibaca 7 kali. Napas biasa, enggak napas bengek. Napas biasa 7 kali itu napas Al-Insyirah Gusti nu agung. Tanya, dosol kala luar kata, nahan itu. Baca ke air 1 gelas, tiupkan, minta kepada Allah, ya Allah dengan berkah surah Al-Insyirah buatlah aku merasa kenyang. Iya benar, ternyata nyata ajaztukum. Oh kan dari tadi udah nunggu ajaztukum, yang qabil tuh nggak ada retek yang qabil tuh gitu. Lantas bagaimana tentang opini yang memfitnah kita? Dia bawa dalil lagi, menyampaikan statement lagi, dia punya hujjah. Kan ada riwayat katanya gitu ya, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, lam yakun syakhsun ahabbu ilaihim min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lamma ya'lamuna min karahiyatin lidzalika qiyam sahabati lahu fa naqulu ayyuhal muta'assibu kaifa yakunu hakadha wa lamma li'anna fi matalibil mu'minina la yukrahu qiyamul jalisi liman dakhala ta'ziman wal qiyamu laysa makruhan li'ainihi wa innamal makruhu mahabbatul qiyami minalladzi yuqamu lahu wa ma jaa'a min karahatihi alaihi salawatu wassalam qiyamu sahabati lahu fahuwa min jihatil ittihadil mujibi li raf'it taklifi la lin nahyi. Jadi ada memang riwayat, kata sahabat Anas bin Malik, baginda Rasul adalah orang yang paling kita sayangi, yang paling kita cintai di antara kami. Akan tetapi aku tidak pernah tahu, tidak pernah menyaksikan ada seseorang yang berdiri kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun syakhsun ahabbu ilaihi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'ahu lam yaqumu ya lima ya'lamuna min karahiyatihi. Tidak ada sahabat yang berdiri menyambut Rasul karena mereka mengerti katanya tentang kemakruhan, lidzalika berdiri menyambut tersebut, lidzalikal qiyam ya, lidzalikal qiyam sahabah lahu. Fanaqulu, maka jawaban kami nih, dengerin, ayyuhal muta'assibu, hei orang yang cupet, orang yang fanatik buta,
orang yang belegung gitu loh ya. Orang yang kaku. Kaifa yakunu hakadha? Walima li anna fi matalibil mu'minina la yukrahu qiyamul jalisi. Bagaimana mungkin kamu bisa memahami hal seperti itu pemahamannya, sedangkan tidak ada kemakruhan berdiri terhadap orang mukmin. Tidak ada orang mukmin yang dimakruhkan berdiri kepadanya. Yang tadinya duduk kemudian berdiri untuk menyambut teman-teman mukminnya. Tidak ada kemakruhan tentang hal itu. La yu'namuna. Ya mohon maaf. La yukrahu qiyamul jalisi liman dakhala ta'ziman. Tidak ada kemakruhan orang yang duduk berdiri menyambut orang yang masuk ya ke tempat kita karena apa? Ta'ziman. Menghormatinya. Wal qiyamu laysa makruhun li'ainihi, dan berdiri menyambut itu bukanlah ainnya, bukanlah bentuk berdirinya yang dimakruhkan, bukan karena berdirinya yang karena dimakruhkan itu, tapi yang dimakruhkan wa innamal makruhu mahabbatul qiyami minalladzi yuqamu lahu. Tapi yang dimakruhkan, yang dibenci oleh Rasulullah itu adalah merasa bangga ketika ada orang lain berdiri untuknya, atau dia ngalap itu apa ya? Ngalap berdiri, berharap atau meminta gitu loh, meminta orang lain supaya berdiri untuknya. Berdirilah kalian untukku. Nah, itu yang dimakruhkan, itu yang tidak disukai. Atau menjadikan dirinya sombong ketika ada orang lain berdiri untuk menyambutnya, menghormatinya. Ketika dianya berbangga, semakin ego, itu yang dimakruhkan. Bukan karena berdiri menghormatinya, bukan. Ya. Dan yang terbesit pada baginda Rasul, tujuan Rasulullah tidak menyukai sahabat berdiri untuknya, itu karena apa? Karena khawatir akan diwajibkannya hal tersebut sebagai bentuk syariah, taklif, pembebanan syariat untuk umat. Khawatir, la linnahi, bukan karena larangan berdiri menghormat, bukan. Jadi khawatir. Seperti halnya apa? Sholat tarawih, kan Rasul cuma 3 malam sholat tarawihnya, sehingga malam berikutnya tidak keluar menjelang subuh. Rasul kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah. Beres sholat subuh Rasul berbalik badan kepada sahabat, kata Rasul, apa yang kalian lakukan tidak kunilai buruk, itu bagus, tapi aku khawatir Allah mewajibkan sholat tarawih ini kepada kalian, kan jadi berat, jadi beban. Jadi oleh Rasul kadang direm gitu loh. Ada kalanya yang tadinya walaupun boleh, ada kalanya oleh Rasulullah direm. Supaya apa? Menunjukkan ini bukanlah kewajiban. Atau Rasul khawatir hal tersebut menjadi kewajiban. Jika ternyata umat dengan serta-merta tulus melakukannya, tidak merasa terbebani, nanti bisa jadi kewajiban. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul. Jadi paham ya, bukan kita berdiri saat mahallul qiyam itu kita menyatakan kita melihat Rasulullah. Ada orang mata peda atunya melotot ya belekan anggar we melotot ke pura-pura merokok balik ngacai hok cai kan gitu. Ya berbedalah kalau dengan makom-makom orang yang diberikan anugerah mampu melihat Rasul dalam keadaan terjaga, yaqzatan. Ada dalam hadis Riyadhus Shalihin kan ada hadisnya kuat. Tapi kan tidak bisa dipastikan siapa orangnya dan harus melihat ya, melihat kualitas orangnya. Yang jelas mah ketika kita mahallul qiyam boleh, kenapa? Hadirnya rasa cinta, rasa kedekatan kita dengan Rasulullah, karena pada saat mengucapkan sholawat dan salam kita yakin Rasulullah itu menyambut sholawat dan salam kita dan menjawabnya, maka kita ingin melakukannya, melantunkannya dengan penuh khidmat dan kesopanan. Jadi masa sambil gini,
Salatu wassalamu alaika Rasulullah. Gitu. Coba kita ada guru kita gitu. Guru, salam. Sopan apa enggak kira-kira? Itu ke guru gitu. Datang guru berdiri gitu kan. Atau gurunya masih jauh, kita hanya berdiri gitu kan, menyambut. Nanti mau datang Abu Ya Muhtadi kemari nanti, insya Allah ya, ke sini. Mau datang Abu Ya Muhtadi insya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur. Abu Ya di depan itu saya tuh sudah berdiri. Ya, ada suara mobilnya, sudah ada patwalnya. Saya sudah mulai berdiri, bahkan ketika di dalam saya langsung berdiri terus keluar. Ada Abah Lutfi, ada Maulana Syekh Hisham. Saya jauh-jauh waktu sebelum Maulana datang ke masjid gitu kan, saya sudah nungguin di luar masjid udah gini gitu. Saking apa? Karena hormat kita, cinta kita. Jadi begitu tujuannya, karena apa? Karena cinta. Dan tidak ada salahnya kok. Di dalam Mahlul Qiyam ada zikir, ada doa. Gak ada salahnya kita berdiri. Boleh. Seperti halnya ketika saya berada di mobil, di kendaraan, kita berdoa. Boleh. Ya kan? Tidak masalah. Jadi jangan gampang menyalahkan. Yang salah itu yang gampang menyalahkan. Ketika alasannya tidak bertentangan dengan syariat, kenapa kok mengharamkan, sedangkan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh syariat? Itu kufur hukumnya, dosa besar. Sama dengan menghalalkan yang diharamkan oleh syariat. Sesuatu yang diharamkan oleh syariat dihalalkan, itu dosa besar, kufur. Kemudian sebaliknya, ya sama saja. Mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau mengharamkan sesuatu yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, sama hukumnya. Jadi kalau tidak diharamkan oleh syariat, kenapa mengharamkannya? Demikian kajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita semakin bisa semakin meningkat lagi rasa cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah. Meningkat lagi keinginan kita hadir di majelis maulid. Begitu. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.